Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 26 Januari tahun 2024. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan
azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan sehari. Video pembelajaran. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu halal apa haram? Halal. Hukum asal bukan haram. Hukum asal halal. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada dalil yang dilanggar. Antum merubah anggur yang sebelumnya berbiji menjadi tak berbiji. Halal apa haram? Halal, karena al-aslu fil asya al-ibahah dalam muamalah. Kapan dia menjadi haram? Ketika diteliti ternyata rupanya yang rekayasa genetika ini memunculkan kanker. Baru dia menjadi haram karena mudaratnya. Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab harus berani mengalah biar nanti mulia. Menunduklah jika dimarahi. Ya dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan, tapi jangan bantah dulu. Menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Kenapa harus dihindari? Ya, jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba, ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu, judi online kah, opo kan sekiranya ini, jangan nyoba, simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Baru termasuk yang terakhir,
Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu, minggir saja juga, menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya, nggak ngerti bidang itu, nggak tahu duduk permasalahannya, kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti, yang penting ramai Pak. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan, kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong, baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu kalian ngomong apa. Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sakti, minggir dulu, bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Kamu komennya, wah salah fokus saya dengan ini, wah akhirnya fokusnya ganti, terus rame. Ini kalau diomongkan pendek, simple, tapi dijalankan tidak gampang. Karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang, rebutan. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis, tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan, ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Di titik ini, maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, tidak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita. Yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya dan didasari oleh mindset untuk memayu hayir payur. Kita ingin harmonis. Ya ini nggak usah jauh-jauh dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri. Ya harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini, berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama, mengalah itu ya biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling rebutan tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat dadi koyo kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Ya kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Ada pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut.
hidup ini rebutan. Siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya udah tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Yang ketiga, mengutamakan solidaritas sosial. Kerukunan, keguyuban itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Itulah kadang-kadang ada orang kritik, wah orang Jawa itu kok senang basa-basi ya, kalau di depan senyum, tapi ya karena mereka lebih mengutamakan keguyuban. Jadi tidak apa-apalah ada yang ganjel, tidak apa-apa saya ada tidak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kritik begitu tadi. Nah kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Tidak apa-apalah saya pilihannya ini, kamu pilihannya itu. Kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax. Itu kan mengorbankan yang lebih hakiki. Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja untuk menguntungkan pilihanku. Nah ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu ah. Nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah, ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang pingin nulis tesis ya, malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm. Yang bisa ngerem merasa dalam dirinya sendiri rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu. Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia, sehingga kita mudah untuk mengalah. Yang terakhir, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Ini menarik, tirakat itu semacam kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa, saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja.
biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali ingin dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini yang kadang-kadang dalam konteks tirakat. Bisa sakti dan lain-lain tadi itu ya jalannya tirakat tetap. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Jadi meninggalkan kan bukan berarti tidak punya, saya punya, cuma saya hindari dulu. Itu tirakat. Jadi ini logikanya orang tirakat. Jadi jangan hanya dimaknai menyiksa diri. Pak, enggak zamannya Pak tirakat itu Pak. Sekarang fasilitas hidup banyak, ngapain tirakat-tirakat segala. Enggak, tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Tirakat itu puasa, tapi tidak untuk melemahkan diri, tapi demi daya tahan. Puasa itu kan harusnya lapar, kita jadi lemah. Tapi uniknya, puasa itu membuat kita tambah kuat, daya tahan kita tambah hebat. Sama seperti melekan. Melekan tapi dalam rangka nanti kalau kita tidur bisa lebih nyenyak. Sakit tapi demi lebih sehat. Kita harus milih sakit dulu untuk lebih sehat. Jogging itu kan capek, sakit, tapi kan biar kita lebih sehat. Minum obat itu kan pahit, tapi kan demi lebih sehat. Kalian menghindari minyak-minyak itu kan pahit, wong minyak itu gurih, enak. Apalagi daripada ndak makan nasi, mending kan kamu sering begitu, ndak nasi, ndak gorengan, ndak itu kan sering menyiksamu. Tapi dari sakit ketersiksaan itu melahirkan kesehatan. Sunnatullahnya orang hidup itu begitu. Ya yang ndak mau sakit, ya nanti akhirnya panen penyakit. Yang bisa menahan rasa sakit sementara, dia akan sehat sampai ke depannya. Jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام
بلا السماء وانت عايش. Jangan suka menceritakan orang lain. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Dan jangan suka menghasut orang lain. Bukan apa-apa. Takutnya nanti kamu butuh pertolongan dia. Tapi karena kamu sudah menjelek-jelekan dia, kamu jadi gengsi dan malu. Karena kamu sudah pernah menyakiti dia dengan sikap dan sifatmu. Intinya, gak usah usil dengan urusan orang. Fokus pada dirimu. Fokus pada bahagiamu. Karena ketika kamu berfokus pada dirimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu tidak akan punya ruang dan waktu untuk menceritakan kejelekan orang lain. Bersyukur itu bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Bersyukur apapun kondisi kita, karena hadiah terbaik saat ini adalah apa yang kita miliki. Dan takdir terbaik saat ini adalah apa yang lagi kita jalani. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Karena tidak ada obat yang paling mujarab dari semua masalah kita selain rasa syukur yang ada dalam diri kita. Jadi hidup ini kadang naik, kadang turun. Ini pun harus kita terima. Kita menyangkal bahwa kita tidak mungkin senang terus, itu akan menyusahkan kita. Jadi banyak orang yang menilai dirinya, Pak saya itu bahagia kok Pak. Begitu dia mengalami kesulitan, kesedihan yang tidak membahagiakan langsung drop. Karena persepsinya dia tentang dirinya itu saya bahagia. Jadi di antara rumusnya kalau teman-teman ingin hidup nyaman itu bukan saja teman-teman mengejar kesenangan, tapi siap seandainya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada salah satu quotes dari filosof yang bilang, kalau perlakuan kita pada diri kita itu dilaporkan ke pengadilan, mungkin kita sudah lama di penjara. Karena kita itu kejam sekali pada diri kita. Coba kamu cek kekejamanmu pada dirimu sendiri. Kamu paksa ini itu. Kalau gagal kamu marahi. Sering enggak kalian marah? Aku piye toh ya bodoh banget aku itu, susah banget. Nanti kamu marahi dia tiap hari kalau gagal. Jadi kita sering kejam sekali sama diri kita. Pernah enggak kamu terima kasih sama dirimu? Ada seorang ustaz yang dia tinggal di Jakarta. Ibunya tinggal di Jawa Timur. Kadangkala habis isya itu ibunya telepon. Nah, ibu kok kangen sama kau nak ya? Iya Umi, dia ngobrol sama ibunya. Subhanallah. Subuh sudah di rumah ibu. Dia tinggalkan semua kerjaan dia. Dia cancel semua acara dia. Yang penting ibunya bahagia. Siapa yang sudah mendaki gunung untuk ibunya? Kita kadang-kadang untuk berbakti sama orang tua berat. Selalu perhitungan. Apa yang mau kau hitung? Kalau engkau berikan 1 triliun buat ibu, Allah itu belum membalas rasa sakit dia ketika melahirkan engkau. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau menginginkan surga yang paling tengah, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jika orang tua kita masih ada, sayangi mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Sungguh, ketika engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan kehidupan. Tapi jika orang tua kita sudah tidak ada, bukan berarti kebaikanmu kepada orang tua berhenti. Karena orang tua sudah tidak ada, jangan. Doakan mereka. Lanjutkan kebiasaan baik mereka. Sedekahlah, niatkan untuk mereka. Maka sungguh itu adalah amalan yang dicintai dan dirindukan oleh orang tua yang ada di alam kubur. Setiap sholat pikiran saya selalu memikirkan yang tak baik. Apakah sholat saya diterima Allah? Kalau antum sedang sholat, pikiran antum melayang-melayang, itu artinya antum masih hidup.
la'uwiyannahum, akan kubelok-belokkan pikirannya, madaman arwahukum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Makanya sholat tu antum ucapkan, didengar telinga, membantu antum. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira, wajhatu wajhiya alladhi fatara as-samawati, sami'allahu liman hamidah. Kalau imam, antum dengar bacaan imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, antum ikut. Ada seorang kakek di Saudi kemarin, baru-baru kemarin, pengap, dibawa ke rumah sakit. Ini kisah nyata. Langsung ditangani, kasih oksigen. 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah, penanganannya bagus. Muncul tagihan yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Tiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya. Nangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, "Kek, nggak apa-apa. Kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja, mungkin kami bisa koreksi." Apa jawab kakeknya? "Demi Allah, kalaupun engkau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun. Baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak biaya yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun, berapa nilai anugerah yang Allah berikan kepadaku?" Video dakwah. Sungguhnya sifat pelit, sifat kikir itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-bukhul syajaratun finnar ghusnuha fid dunya. Pelit adalah sebuah pohon yang tumbuhnya di neraka, pohonnya ada di neraka, tetapi rantingnya menjulur sampai ke dunia. Man ta'allaga bi ghusnin minha sagathu aw gadathu ilan nar. Barang siapa yang berpegang dengan ranting sifat pelit, maka dia bakal dilibet, dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzu billahi min dzalik. Kebalikannya, as-sakha syajaratun fil jannah. Sifat dermawan adalah sebuah pohon yang tumbuh di surga, rantingnya ada di dunia. Yang berpegang dengan ranting kedermawanan itu bakal ditarik, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dalam Sahih Bukhari, di awal kitab Sahih Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan, mensifatkan Rasulullah, beliau menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yatihi Jibril fayudarisuhul Quran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Di dalam Sahih Bukhari, di awal kitab itu, di awal-awal kitab, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah orang yang paling dermawan. Apalagi kalau udah bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Ketika datang malaikat Jibril tadarus Quran, makin banyak ngajinya, makin dermawan lagi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir majelis, jangan makin pelit. Didengerin nasihat, dibacain kitab, harus makin dermawan lagi, makin pemberi lagi. Wala Rasulullah, katanya, sungguh Rasulullah dalam kedermawanannya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih itu dalam Rasyafat beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fis sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali. Di dalam kedermawanan beliau bagaikan samudra, memberi tanpa takut miskin sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyimpen buat dirinya, enggak nabung buat dirinya, padahal punya istri. Istrinya 9. Kemudian juga punya anak-anak, punya keluarga, banyak orang-orang fuqara al-masakin yang datang, tapi beliau enggak nyimpen buat dirinya. Bahkan satu kali selesai dari sholat di malam hari, buru-buru beliau masuk ke rumahnya, terus keluar lagi. Ditanya, kenapa, ada apa? Kenapa Rasulullah buru-buru masuk ke rumahnya terus keluar lagi, ada hal apa? Dia bilang, saya baru ingat tadi dalam sholat saya kepikir, di rumah saya masih ada 2 keping perak, ada duit 2 perak, begitu, belum saya infakkan. Saya nggak mau itu duit nginep di rumah saya malam hari ini. Pertanyaan, kita umat Nabi Muhammad kan? Kita cinta kepada Nabi Muhammad kan? Di rumah kita semalam duit berapa yang nginep? Berapa yang nginep duit? Duit siapa ngomong-ngomong? Itu yang nginep di rumah kita duitnya siapa?
Duit siapa? Yang di tabungan kita duitnya siapa? Harta siapa? Ya, semua juga milik Allah. Al-mal mali wal aghniya wukalai wal fugara ayali. Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, harta milikku. Orang-orang kaya mereka wakil-wakilku. Orang-orang miskin mereka adalah ayali, orang yang aku santuni, tanggungannya Allah. Kayak kita nyantunin keluarga kita nih. Nah itu mereka fugara masakin, itu tanggungannya Allah. Barang siapa yang mencegah hartaku dari mereka nih, orang-orang yang disantuni oleh Allah Ta'ala, terus yang mencegah orang yang diwakilin bukan milik kita, milik Allah Ta'ala, maka akhirnya kita dicicipkan azab. Waliyadzubillahi min dzalik. Tahu gak harta yang di rumah tuh, yang nginep semalam di rumah kita, itu milik siapa sih? Ini handphone kita punya siapa? Motor kita punya siapa? Mobil kita punya siapa tuh? Itu sebenarnya tahu milik siapa? Bukan punya kita. Ya semua jelas milik Allah. Tetapi ada al-milik an-nisbi, itu milik siapa? Itu nanti jadinya milik ahli waris. Maluk magaddamta wa ma akharta fahuwa lil waris. Harta yang kamu punya, yang sudah kamu setor ke akhirat, itu yang kamu punya. Tapi yang kamu simpan, yang kamu tabung, itu buat ahli waris, bukan punya kita. Ahli waris yang dulu saya mutusin silaturahmi, yang dulu suka gosipin saya, yang dulu suka musuhin saya, iya buat dia, buat ahli waris. Yang dulu saya nggak mau kasih seperak, gue nggak mau kasih dia. Ahli waris yang itu, iya ahli waris yang itu. Terus kalau dia udah dapetin harta kita, terus kita bakal berharap nanti dia bakal bersedekah atas nama kita, nggak mungkin, nggak bakalan. Diingat kita 3 hari, udah gitu udah lupakan, turunin fotonya. Dilupakan, udah begitu. Ya paling kalau ada yang bayaan dikit 7 hari, 40 hari, begitu, ataupun ntar setahun sekali diingat kalau ada duit. Udah gitu bagaimana? Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau ziarah ke pemakaman, ke kuburan. Maka itu beliau terdiam, terus bertanya kepada ahli kubur, ma akhbarukum, bagaimana kabar kalian? Ditanya ahli kubur, nggak ada yang nyaut lah. Diam Sayyidina Ali, bilang, adapun kabar kami, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus terang aja, kabar dari dunia buat kalian wahai ahli kubur, istri-istri kalian, janda-janda kalian udah pada kawin lagi, harta-harta kalian udah dibagi-bagi, rumah kalian dihuni oleh orang lain. Itu berita dari kami. Itu buat orang kubur dan buat nih kita nih, semua calon mati di sini. Apa yang kita punya? Apa yang kita store? Itu dulu sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang ziarah ke rumahnya, datang ke rumahnya, rumahnya kosong, nggak ada perabot sedikit pun. Maka itu orang yang ziarah ke rumahnya heran, ini kok rumah kosong, nggak ada perabot sedikit pun. Dia bilang, ini rumah kamu? Iya, saya punya rumah 2, barang-barang yang bagus saya simpan di rumah saya yang 1 lagi. Mana rumah kamu? Kenapa nggak ngajak saya? Rumah saya ada di akhirat sana. Barang yang saya suka, saya kirim ke akhirat semuanya. Jadi, yang kita nggak mau bawa ke akhirat, ente sisain dah di dunia. Yang kita sayang, yang kita senang, kirim ke akhirat. Mau apa? Mau kendaraan, kirim kendaraan kita ke akhirat. Mau punya rumah, bangun rumah di akhirat. Mau punya harta, kirim harta kita ke akhirat. Transfer ke sana. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian, harta yang kita punya, yang kita store. Adapun yang kita simpan, itu jadi miliknya ahli waris. Ahli waris yang tanpa susah payah bakal menikmati itu harta warisan kita. Dan kita yang bakal tanggung jawab atas hisab harta tersebut. Kita punya harta 1 miliar, atau punya harta 10 miliar, kita cuma nikmatin 1 miliar, 9 miliar kita wariskan. Kita menanggung hisab, bukan hisab 1 miliar yang kita pakai. 10 miliar itu kita tanggung jawab di hadapan Allah. Kita menanggung hisab, kita yang menikmatin orang lain, kita yang tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya orang dulu tuh mereka adalah orang-orang yang dermawan, gak ada orang-orang yang pelit. Disebutkan bahwasanya orang as-sakhi, al-jahil as-sakhi ahab ilan nas minal alim al-bakhil. Orang walaupun dia bodoh tetapi dermawan lebih disukai daripada orang punya ilmu banyak tapi pelitnya, naudzubillah. Dan dikatakan bahwasanya al-karim as-sakhi habibullah, garib minallah, garib minan nas, garibun minal jannah, ba'id minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang kikir, yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ini kita yang ngumpul di sini nih, ya.
kita yang ngumpul di sini saat ini, hari ini, dan setiap hari, selalu kita yang ngumpul di sini, dan setiap manusia nih, di Indonesia dimanapun, kita terbagi menjadi dua kubu. Kita terjadi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mana? Ada kelompok yang didoain nama malaikat, ada kelompok kubu yang disumpahi nama malaikat. Nah, kita yang mana? Itu disebutkan di dalam riwayat, dalam hadis, bahwasanya ketika matahari terbit, didampingi dua malaikat. Setiap harinya. Ketika matahari terbit, dua malaikat mendampingi. Malaikat yang satu bilang, Allahumma a'ti munfigan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pada hari ini, gantikan harta yang dia nafkahi. Digantiin berlipat ganda. Didoain nama malaikat. Yang satu lagi malaikat bilang, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang nyimpan hartanya, yang pelit sama hartanya, yang gak mau berinfak hari ini, bikin hartanya menjadi ludes, menjadi habis. Imamul Haddad waktu mencantumkan riwayat ini, di bawahnya dia tulis gultu wa du'aul malak mustajab. Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ente hari ini didoain apa disumpahin nama malaikat? Hah? Ente didoain apa disumpahin nama malaikat? Kemarin? Besok mau didoain apa mau disumpahin? Karenanya itu sedekah, badir bis sadaqah. Buruan bersedekah, jangan ditunda-tunda. Berinfak di jalannya Allah taala, jangan pelit, jangan kikir. Orang yang pelit dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit tahu duitnya larinya kemana? Akhirnya duitnya lari buat penyakit, buat berobat, buat ke dokter, wah kagak sembuh. Kagak sembuh. Ada fil akhir dulu tuh ada Al-Habib Husain. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Seorang yang saleh, waliullah, dermawan. Kakaknya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir yang di Empang Bogor. Muridnya Habib Abdullah bin Mahsin. Al-Habib Husain, dia adalah seorang pebisnis. Dan dia selalu ngajak orang, ayo sedekah-sedekah. Ada satu orang kaya raya, sakit. Datang ke Habib Husain, bilang, ya Habib, saya sakit, doain saya biar sembuh. Bilang, obatnya satu, sedekah. Keluarin beras sekian puluh kilo. Itu orang kaya raya. Dia bilang, banyak banget. Enggak deh, saya enggak mau, saya mau berobat aja. Dia berobat, habis duit buat berobat lebih banyak daripada yang disuruh sedekahin. Tapi penyakitnya enggak sembuh. Akhirnya dia udah, khalas dah, saya datang ke Habib Husain, ya Habib, udah, ini udah saya bawain beras sekian puluh kilo yang sesuai yang kamu minta buat sedekah. Bilang, enggak, kalau sekarang udah naik lagi. Sekarang kamu harus keluarkan sekian puluh kilo, jauh lebih banyak. Banyak banget. Iya, udah naik lagi. Mau sembuh itu. Dia bilang gak mau, dicari lagi berobat tempat yang lain. Begitu orang pelit. Sampai akhirnya dia balik lagi, udah keluar duit jauh lebih banyak, berlipat-lipat kali. Dia datang, ya Habib, sekarang saya mau sedekah. Dia bilang, kalau sekarang lebih naik lagi. Sampai akhirnya dia memilih sibuk dengan penyakitnya, sibuk dengan dokter, begitu, dan hartanya habis buat itu semua. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang dermawan, dijadikan kita yang mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Video dakwah. Beberapa kebajikan-kebajikan pahala di dalam sedekah. Kebajikan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang yang memberikan sedekah. Bahwasanya orang yang bersedekah sebagaimana orang yang memberikan satu biji, yang menanam satu biji, kemudian dibalas dengan 7 batang. Dari 7 batang tersebut keluar setiap dari batang itu 700 biji, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini lebih dari 10 kali lipat. Nah, ternyata pahala-pahala sedekah tersebut, pemberian yang kita berikan di dunia ini, Allah bukan hanya memberikan balasan kepada Anda bagi orang yang bersedekah, bukan hanya di dunia. Di dunia sudah dilipat gandakan. Di akhirat dibalas oleh Allah. Di alam kubur juga dibalas oleh Allah. Makanya di sini Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang pahala sedekah, tentang orang-orang yang selalu memberikan sedekahnya, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mewakafkan, orang-orang yang memberikan bagian yang terbesar untuk sekolahan, untuk madrasah, untuk masjid, pembangunan masjid. Ingat, yang namanya pembangunan masjid, yang namanya pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, bukan hanya Anda ikut membangun pesantren, tetapi ikut andil di dalam pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Dengan bagaimana caranya? Umpamanya dengan mengirimkan makanan, dengan ikut berpartisipasi di dalam kebersihan, andil di dalam keanggotaan. Ini termasuk orang-orang yang ikut di dalam andil pembangunan masjid.
Taib. Di sini Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan dari dalil-dalil yang tadi saya akan sebutkan, hadza manfaat as-sadaqah tashmulul awalim thalatha. Bahwasannya pahala sedekah itu mencakup dari 3 alam. Kok bisa mencakup 3 alam? Alam mana? Yang pertama alamud dunia. Nanti dari alamud dunia ini saya akan berikan hadis-hadis Nabi Muhammad, janji-janji Nabi Muhammad, bagaimana janji Nabi Muhammad ketika di dunia. Kemudian alamul barzakh, di alam kubur. Ini sudah diberikan janji oleh Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersedekah nanti di alam kubur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alamul akhirah, di alam akhirat. Di surga. Ternyata nanti ada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memberikan sedekah tersebut. Yang pertama, as-sadaqah saddun mani'un bainal mutasaddiq was-su' wa dafi'atan li'azimil bala' wasyarr. Jadi sedekah pertama kali di sini dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki bahwasanya sedekah bisa tolak bala. Nah, bisa tolak bala. Untuk menghilangkan bala, kemudian menghilangkan penyakit. Jadi Anda kalau punya penyakit, pertama kali Anda berobat, yang Anda lakukan yaitu dengan istighfar, meminta doa, meminta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian dengan jalan sedekah. Berikan sedekah kepada orang-orang, kepada fuqara, wal masakin, wal aitam, bisa ke masjid atau yang lain-lainnya. Nanti di sini ada balasan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Anda niatkan. Kemudian di sini dikatakan lagi, sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah bisa menutupi 70 pintu daripada kejelekan. Sekali Anda bersedekah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 70 kejelekan-kejelekan. Jadi benar. Kalau ada bilang sedekah tolak bala, tolak bala, tolak bala, ini dia. Makanya kadang-kadang ada orang sakit, suruh apa nyebarin uang. Sebenarnya bukan nyebarin uang. Saya dulu masih kecil, ada orang suka nyebarin uang recehan. Yang sebenarnya bukan nyebarin uang. Memang benar nyebarin uang. Memang benar sedekah. Tetapi sedekah kita berikan kepada siapa? Kepada mustahiqin, kepada yang hak. Kepada siapa? Kita berikan kepada fuqara, kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan nyebar-nyebar uang, akhirnya ada al-manna wal adha. Ingin dilihat kalau orang itu karim, ingin dilihat kalau orang itu bijaksana, orang tersebut ahli sedekah. Akhirnya yang terjadi ada hubungannya dengan riya. Taib. Kemudian bakiri bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wa ma'na dhalik anna sadaqata تكون مثل سد العظيم أمام البلاء فلا يستطيع أن يتعداها. وفي رواية الصدقة تمنع 70 نوعا من البلاء أهوانها الجزام والبرص. Sedekah bisa menolak 70 bagian daripada bala. Yang paling terkecil adalah penyakit juzam dan baras. Tahu juzam? Juzam ini penyakit yang dari kulit tersebut keluar warna-warna putih yang tidak bisa dihilangkan. Apa kalau orang bilang kusta ya? Atau kusta. Ini penyakit kusta sangat penyakit yang ditakutkan sekali, yang sangat mengerikan sekali. Ini paling tidak bisa menghilangkan penyakit kusta dan baros yang lain-lainnya. Dan kemudian dikatakan lagi, wa qala tibi al-aula ay yuhmala mautatus su' ala su'il khatimah. Wa khatimatil afiyah minal adzabi fil akhirah. Qala Abu Zur'a laysa ma'nahu anna al-'abda yuqaddara lahu maitatus su' fatadfa'uha as-sadaqah balil asbab muqaddaratun kama anal musabbib muqaddarah. Baik, di sini orang yang memberikan sedekah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dijauhi dari maitatus su', meninggal dalam keadaan jelek seperti meninggal kebakaran, tenggelam, kemudian meninggal yang bagaimana lagi? Meninggal jatuh dari gunung. Lalu ini meninggal yang sekiranya naudzubillah min dzalik, yang kita takutkan. Memang
takdir dari Allah. Tetapi dengan asbabnya sedekah, dengan memberikan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan asbab kepada kita, yaitu dengan meninggal dengan mudah, meninggal dengan baik, meninggal dengan tidak merepotkan orang lain. Ini termasuk bagian daripada apa? Orang-orang yang selalu memberikan sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, hasbunallah.